Adik-adik, mungkin bagi sebagian adik-adik fisika itu sulit, tapi jangan mudah menyerah karena banyak cara untuk kita memahami fisika. Salah satunya adalah adik-adik harus menguasai materi dasarnya dulu. Sebelum adik-adik melanjutkan materi yang lebih mendalam, dasarnya harus dikuatkan. Seperti pada saat ini saya akan menyampaikan tentang materi gaya. Materi gaya ini adalah dasar adik-adik untuk menguasai materi hukum Newton setelah ini. Baiklah adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, mungkin bagi sebagian adik-adik fisika itu sulit, tapi jangan mudah menyerah karena banyak cara untuk kita memahami fisika. Salah satunya adalah adik-adik harus menguasai materi dasarnya dulu. Sebelum adik-adik melanjutkan materi yang lebih mendalam, dasarnya harus dikuatkan. Seperti pada saat ini saya akan menyampaikan tentang materi gaya. Materi gaya ini adalah dasar adik-adik untuk menguasai materi hukum Newton setelah ini. Baiklah adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang gaya. Mungkin adik-adik pernah melihat adiknya bermain mobil-mobilan, kemudian mendorong mobil tersebut. Berarti adiknya itu memberikan gaya ya terhadap mobil-mobilan tersebut. Kemudian adik-adik mungkin pernah melihat orang lomba tarik tambang. Berarti ada dua sisi tuh ya, sisi kanan kiri ya, saling menarik ya, siapa yang kuat dialah yang menang. Oke, berarti kedua belah pihak memberikan tarikan, kedua-duanya memberikan gaya. Oke adik-adik, kemudian adik-adik mungkin bisa pernah melihat orang menarik ketapel ya, itu juga memberikan gaya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah bentuk, arah, dan kecepatannya. Adik-adik, gaya yang bisa merubah bentuk, contohnya bisa adik-adik bayangkan jika adik-adik membuat suatu kerajinan tangan dari plastisin. Mungkin adik-adik menarik, menempelnya, oke, sehingga plastisin tersebut bisa berubah bentuk. Kemudian untuk yang mengubah arah, ya sudah jelas. Contoh yang tadi yaitu ketika orang lomba tarik tambang, siapa yang kuat kesitulah arahnya. Malah terjadi perubahan arah ketika beradu kekuatan. Oke, mengubah kecepatan. Contohnya ketika adik-adik mendorong meja, ya yang awalnya diam kita beri gaya maka kecepatannya akan berubah. Itulah contoh-contoh bahwa gaya itu bisa merubah bentuk, arah, dan kecepatan. Adik-adik, gaya terbagi atas dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang membutuhkan kerja dalam mekanismenya. Contohnya gaya otot, ya seperti tarik tambang tadi, ya itu membutuhkan kerja sehingga ketika menarik membutuhkan kerja dan timbulnya gerakan. Gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang terjadi antara dua benda sehingga menimbulkan gesekan. Gaya gesekan ini berlawanan arah dengan gerak benda.
Ya, contohnya ketika kita berjalan di atas lantai atau berjalan di atas tanah. Kita antara kaki kita atau sepatu kita itu terjadi gaya gesek dengan lantai atau tanah. Yang arah gaya geseknya itu berlawanan dengan arah gerak kita. Arah gerak kaki kita ke belakang, maka gesekannya ke depan. Oke. Kemudian contohnya lagi antara ban mobil dengan aspal. Itu contoh gaya gesek. Jika mobil bergerak, ban mobil bergerak ke kanan, maka arah gesekannya ke kiri. Ya, gaya gesek selalu berlawan arah dengan gaya atau gerak benda. Kemudian yang kedua, gaya tak sentuh, yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Contohnya gaya magnet. Ya, ketika ada magnet, maka magnet tersebut otomatis akan menarik besi atau logam yang berada di sekitarnya. Maka tidak butuh kerja ya dalam mekanismenya. Oke, adik-adik, kita lanjut dengan perpaduan gaya, yaitu penggabungan antara dua gaya atau lebih gaya menjadi satu gaya yang membentuk resultan gaya. Jadi penggabungan perpaduan gaya ini, jika ada beberapa gaya kita jadikan satu gaya, yaitu menjadi resultan gaya. Oke, jika arahnya sama maka resultannya ditambahkan. Contohnya seperti ini. Jika misalkan ada suatu balok ya, F1 arahnya ke kanan ya, seorang menarik balok ini ke kanan, berarti F1 ke kanan. Kemudian yang satu lagi mendorong juga ke kanan, atau boleh juga menarik ke kanan di sini ya, ini F2-nya. Maka untuk mencari resultan gaya atau gaya pengganti atau gaya gabungan dari dua gaya ini, yaitu dengan cara menjumlahkan F1 tambah F2. Tetapi jika arahnya berbeda, misal ini ada balok, satu menarik ke kanan, satu lagi menarik ke kiri, ya, maka arah atau nilai resultannya adalah F1 kurang F2. Terus arahnya adalah tergantung besar gaya yang mana. Kalau besar yang kanan maka arahnya ke kanan. Ya, cara gampangnya kita ambil saja aturan tanda. Ya, aturan tanda. Kalau ke kanan kita ambil positif, kalau ke kiri kita ambil negatif. Ya, sehingga nanti kalau ada beberapa gaya untuk kita mencari resultannya, jika hasilnya positif berarti dia ke kanan. Jika hasilnya negatif berarti dia ke kiri. Ya, jadi adik-adik kalau gayanya banyak nanti gampang. Ya, tinggal pakai aturan tanda. Kalau positif ke kanan, kalau dia ke kiri berarti dia negatif. Adik-adik, kita lihat contoh yang pertama. Ya, tentukan resultan gaya berikut. Ya, jadi resultan tadi kita ambil tanda yang positif ke kanan ya. Oke. Yang arahnya ini ke kanan ya. Ini tengok anak panahnya. Ini ke kanan. Ya. Ini boleh kita misalkan F1, F2, F3. Atau langsung kita kerjakan juga boleh ya. Oke. Berarti F1-nya ke kanan, berarti positif. F1. Ini F2-nya ke kiri, kurang F2 karena ke kiri. Ini juga ke kiri, anak panahnya. Ini kanan, ini kiri. Ya, F3-nya ke kiri, berarti kurang F3 ya. Oke, kita masukkan angkanya. Ya, sehingga resultannya menjadi F1 16 kurang 20 kurang 12. Oke, kita jumlahkan yang negatif ini, berarti 16 kurang, ya, negatif dengan negatif dijumlah, berarti negatif 32. Oke, sehingga resultannya menjadi 16 kurang 32, jadi negatif 16 Newton. Ini berapa resultannya?
resultannya 16 Newton, negatifnya itu berarti menandakan arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Jadi resultannya 16 Newton. Adik-adik, kita lihat contoh yang kedua. Ini ada dua buah gaya mendorong balok juga. Ya, gaya pertama 8 Newton, gaya kedua 8 Newton. Maka berapa resultannya kita tentukan. Ke kanan positif, F1 ke kanan, F2 ke kiri. 8, ini juga 8. Maka hasilnya 0. Ya, berarti resultan gayanya 0 Newton. Karena apa? Sama-sama memberikan gaya yang sama besar. Ya, sehingga 0 resultan gayanya, penggabungan gayanya. Sehingga benda ini tidak bergerak. Jadi gaya yang diberikan oleh dua buah gaya ini menyebabkan tidak bergerak karena dia sama besar dan berlawanan arah. Adik-adik, kita lihat contoh yang ketiga. Ini ada balok didorong oleh banyak gaya. Ya. Jadi kalau kita mau menentukan kanan kurang kirinya langsung ini agak sulit. Makanya kita gunakan aturan tanda saja lebih mudah. Ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Oke adik-adik, kita langsung saja resultan gayanya. Yang ke kanan, ya kita ambil yang ke kanan dulu. 1, ini ke kanan, ini juga ke kanan, ini juga ke kanan. Berarti F2. Ke kanan positif. F5, berarti ditambah. F5 positif. F6 juga positif. Kemudian yang ke kiri. Ya, ini ke kiri, ke kiri, ke kiri ada 3. Ya, berarti F1 ke kiri, berarti kita kurang F1. Kurang lagi F3. Kurang lagi F4. Oke, adik-adik, kita langsung masukkan angkanya ya. F2 ya. F2-nya nilai F2 5 Newton, tambah F5-nya 20 Newton, tambah F6-nya 9 Newton, kurang F1-nya 10 Newton, F3-nya 7 Newton, F4-nya 15 Newton. Oke, kita jumlahkan yang positif dengan positif. Ini 20, 25, 34. Kemudian kita jumlahkan yang negatif. 25, 32. Ya, 32. Oke, kita kurangkan. 34 kurang 32, hasilnya 2, positif. Berarti nilai resultan gayanya 2 Newton. Arah gerak bendanya ke kanan. Kenapa? Karena hasilnya positif. Adik-adik, demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.